kami dari kelompok Manula SMA Negeri 1 Pule. Saya Desila Adelina Saputri sebagai narator. Saya Sela Stevina Dewi sebagai pengisi suara. Saya Anissa Mudiatul Amalia sebagai editor. Saya Karisma Citra Aulia Saputri sebagai pewawancara. Saya Meriana Devi sebagai kameramen. Jadi kami sekarang berada di salah satu tempat peternakan sapi perah di Desa Tanggaran. Di sini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mendapatkan susu sapi yang higienis dan berkualitas. Ayo ikuti kami. Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Pada umumnya, sapi perah termasuk dalam spesies Bostaurus, yakni bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi perah di Eropa. Sapi perah memiliki berbagai jenis seperti FH dan metal. Selain menghasilkan susu, sapi perah juga menghasilkan daging, pupuk, dan kulit yang bermanfaat. Sapi perah menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di Indonesia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Jadi di sini saya mempunyai satu rekan untuk mewawancarai pemilik peternak sapi yang sudah berada di lokasi. Dengan Bapak siapa? Bapak Suyatmin. Bapak Suyatmin, izin mohon bertanya tentang sapi perah yang ada di peternakan Bapak. Bagaimana cara atau hal-hal yang dapat dilakukan agar mendapatkan susu yang berkualitas dan higienis? Yang dilakukan dengan cara sebelum diperah dimandikan dulu. Terus pemberian pakan yang baik dengan konsentrat juga hijauan rumput seperti ini. Juga ada air minum yang tiap hari istilahnya kontinu. Sapi ketika mau minum air selalu ada. Jadi dibuatkan semacam ini. Ini namanya water outlet untuk mengatur laju air untuk yang diminum sapi. Nah, ini namanya water outlet, mengalir sampai di sini. Setelah ini diminum, nanti di sini habis, mengisi lagi dari situ. Nah, gitu. Terus untuk sapi diusahakan sapi ini tidak stres dikala harus diperah, dan sebelum pemerahan dilakukan terlebih dahulu sapinya dibersihkan dulu. Apakah ada makanan yang berpotensi mengaruhi hasil susu yang dapat berkurang? Ada apa gitu Pak? Ya ada, contohnya rumput kering. Kalau rumputnya kering itu mengurangi produk susu. Itu yang baik hijauan dan juga ada konsentrat. Juga ada makanan pendamping untuk kekebalan tubuh sapi, contohnya seperti ini. Contohnya ini namanya mineral. Selain mineral ini juga ada untuk gizi tambahan, itu ada vitamin B kompleks yang diberikan pada sapi setiap seminggu 2 kali atau 3 kali. Terus cara pemerahannya pagi dan sore. Jadi sapi itu pagi dan sore selalu dimandikan biar bersih dan higienis hasil susunya. Itu per ekor sapi itu mendapatkan berapa liter Pak? Rata-rata sapi kalau laktasi 1 kali 10 sampai 15 liter per hari. Ya, terima kasih Bapak Suyatmin sudah memberikan informasi kepada kami dan teman-teman yang menyaksikan nanti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, semoga menjadi manfaat. Ini ada beberapa tayangan proses pemeliharaan sapi perah. Proses pertama yaitu pembersihan kandang terlebih dahulu agar ketika sapi dimandikan, kotoran pada sapi tidak menempel lagi pada tubuh sapi, dan juga agar sapi merasa nyaman ketika diperah susunya. Proses selanjutnya yaitu memandikan sapi dengan cara disemprotkan air terlebih dahulu agar kotoran yang menempel pada tubuh sapi hilang, serta digosok dengan sikat agar kotoran yang membandel pada tubuh sapi hilang.
Pemerahan susu sapi dapat dilakukan ketika sapi sudah bersih dan tempatnya pun sudah bersih. Ketika pemerahan susu, diusahakan tidak ada orang di depan sapi yang akan diperah, serta pemerahan sapi harus dilakukan secara lembut dan harus bersih, tidak ada lagi yang keluar dari putingnya. Jika susu yang diperah tidak bersih, maka susu akan bergumpal dan keesokan harinya saat sapi diperah akan merasa tidak nyaman karena susu yang menggumpal akan menimbulkan rasa sakit pada sapi. Proses selanjutnya yaitu pemberian pakan, yakni konsentrat yang berisi campuran beberapa pakan seperti bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, dedak halus, tepung jagung, garam dapur, kapur, dan tepung tulang. Ketika memberi pakan konsentrat, konsentrat dicampur dengan mineral serta B kompleks. Vitamin B kompleks berperan sebagai konfaktor enzim metabolisme sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks berperan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dan dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Setelah memberi pakan konsentrat, sapi diberi pakan rumput hijau karena mengandung nutrisi yang banyak agar sapi merasa kenyang. Penyetoran susu sapi dapat dilakukan di tempat penampungan susu yang ada di Desa Tanggaran. Setelah sampai di lokasi penyetoran, susu ditimbang terlebih dahulu. 1 liter susu berharga Rp7.000. Setelah ditimbang, susu dimasukkan ke dalam mobil tangki. Kemudian, susu disetorkan ke pabrik pengolahan susu yang bisa menjadi beberapa produk seperti susu bubuk, keju, mentega, dan yogurt. Itu adalah beberapa proses pemeliharaan sapi perah yang dapat menghasilkan susu yang berkualitas. Oke, cukup sampai di sini saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan kita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Eh?